Indonesia masih menjadi salah satu negara yang kesulitan dalam mencapai SDG nomor 17, 7, dan 4. Lalu permasalahan dalam mencapai SDG nomor 17 itu, Hidranto menyebutkan kalau misalnya kerjasama antar lintas sektor itu masih belum optimal. Jadi membuat daerah terpencil itu sulit diakses. Lalu dalam mencapai SDG nomor 4, Ainia menyebutkan kalau misalnya Indonesia masih kesulitan dalam mencapai SDG nomor 4 karena kesenjangan akses pendidikan antara kota dan daerah 3T yang minimal fasilitas dan tenaga pengajar. Lalu dalam mencapai SDG nomor 7 itu, Pramudianto menyebutkan kalau misalnya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan teknologi Indonesia itu menyebabkan naiknya kebutuhan akan energi sehingga ketergantungan energi fosil di Indonesia itu masih sangat tinggi. Maka dari itu, Prudential sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang telah berdiri sejak tahun 1995 merumuskan masalah dengan menghadirkan program kemitraan seperti Desa Maju dan Propriety Hospital, program literasi keuangan cacing, dan program Green Office dan Green Insurance Policy dalam mencapai SDG nomor 7, 17, dan 4. Jadi landasan teori kami ini didasari oleh SDG. Nah, SDG itu serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global. Nah, SDG ini mengacu pada 3 SDG. Yang pertama itu SDG 4, Quality Education, itu bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Nah, selanjutnya itu SDG 7, Affordable and Clean Energy. Itu bertujuan untuk memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. Dan yang terakhir itu SDG 17, Partnership for the Goals, itu bertujuan untuk menyuarakan penguatan cara pelaksanaan Agenda 2030. Secara khusus menyuarakan investasi dalam kemitraan global untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Survei pelaksanaan, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Google Form yang disebarkan lewat media sosial seperti WhatsApp. Tujuannya ini adalah untuk menggambarkan persepsi generasi Z terhadap kontribusi PT Prudential Life Assurance, Prudential Indonesia dalam mendukung SDGs, khususnya SDG 4, SDG 7, dan SDG 17. Metode pengumpulan data yang kita lakukan adalah data dikumpulkan secara online melalui survei Google Form yang ditujukan pada responden usia 18-30 tahun. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur sikap dan persepsi terhadap program-program Prudential Indonesia. Nah, selanjutnya masuk ke populasi dalam penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat Indonesia. Nah, dalam khususnya itu, khususnya generasi Z usia 18-30 tahun yang dianggap memiliki kepedulian tinggi terhadap isu keberlanjutan dan layanan digital seperti asuransi. Responden dipilih dari kalangan mahasiswa dan pekerja, terutama dari Universitas Multimedia Nusantara dan perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup berdasarkan indikator SDG 4, SDG 7, dan SDG 17. Kuesioner mencakup bagian data dari berbagai persepsi terhadap program Desa Maju Prudential dan Propriety Hospital serta tingkat dukungan terhadap SDG dalam peran Prudential. Dari hasil survei yang kita lakukan, sebanyak 113 responden itu mereka semua menggunakan Prudential. Lalu di sini untuk demografinya, dengan mayoritas kebanyakan mahasiswa eksternal, lalu untuk usianya 18-20, untuk status pekerjaan mereka kebanyakan mahasiswa, dan yang terakhir kebanyakan responden kita adalah laki-laki. Dari hasil yang kita dapat di sini sebanyak 102 responden atau 90,3%. Kebanyakan dari responden kita tuh mendukung program SDG 4 mengenai literasi finansial sejak dini dengan program cacing. Lalu juga untuk 107 responden atau 94,7% mendukung SDG 7 dengan Green Office dan Green Insurance. Lalu juga yang terakhir untuk 106 responden atau 93,8% mereka mendukung SDG 17 dengan pembangunan rumah yaitu Desa Maju. Dan yang terakhir 109 responden atau 96,5% menyatakan program SDG 17 mengenai kolaborasi dengan 300 kota melalui Pro Hospitality. Kita lanjut ke hasil pembahasan. Ada beberapa program dari Prudential. Yang pertama cacing, yaitu pendidikan finansial sejak SD yang relevan untuk masa depan. Lalu program berikutnya dari SDG 7 yaitu Green Office dan Green Insurance. Program ini merupakan program aksi nyata Prudential untuk lingkungan. Selanjutnya kita ada program SDG dari SDG 17 yaitu Desa Maju Prudential, di mana Desa Maju Prudential ini merupakan kemitraan sosial yang memberdayakan komunitas di perdesaan. Dan terakhir ada program dari Propriety Hospital SDG 17. Nah, program ini merupakan program yang paling berdampak bagi responden kami karena manfaatnya langsung dirasakan seperti layanan kesehatan yang gratis, edukasi yang gratis, dan juga berbagai macam kolaborasi. Responden kami melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Prudential yang juga merupakan bentuk aksi nyata dan juga strategis.
Ya, kesimpulannya 99,2 responden menilai Prudensial berhasil mendukung SDG. Dukungan tertinggi terdapat pada Pro Priority Hospital dengan nilai dukungan 95%, disusul oleh Desa Maju 92%, Green Office 90%, dan program cacing 89%. Nah, responden kami melihat Prudensial memberikan aksi nyata yang jangka panjang, gak cuman formalitas doang. Di mana strategi yang kita rekomendasikan yaitu pertama komunikasi ditingkatkan, habis itu kita juga melibatkan generasi muda, lalu memperkuat berbagai macam sinergi atau koneksi dengan mitra-mitra lokal, dan juga program-program dengan dampak seperti Green Office perlu diperkuat lagi.